Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Novaldi dari TI SCN. Hari ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Optimasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Furniture berbasis web menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Saja di sini ada user administrasi. Di bagian administrasi ada bahan baku, jenis bahan baku, satuan bahan baku, supplier, rencana pemesanan, pemesanan bahan baku, pembayaran, laporan EOQ, laporan biaya persediaan, laporan persediaan bahan baku, laporan pemesanan bahan baku. Ya, yang pertama yaitu kita harus menginputkan data suppliernya dulu. Nama suppliernya yaitu ya. Di sini telah berhasil menginputkan data supplier. Selanjutnya yaitu menginputkan jenis bahan bakunya. Ini jenis bahan bakunya yaitu rotan, dan satuan bahan bakunya di sini per batang. Lalu lanjut menginputkan data bahan baku. Stoknya di sini kita contohkan inputkan 6.000 batang. Harga beli per batangnya yaitu 5.000 ya, biaya simpannya 1.000, biaya pesannya kita contohkan di sini 300.000. Kebutuhan bahan baku per tahunnya yaitu sekitar 36.000 batang. Lead time atau jarak waktu tunggunya yaitu sekitar 7 hari, dan standar deviasi atau kebutuhan per harinya yaitu 100 batang. Berarti simpan. Setelah itu kita masuk ke menginputkan data rencana pemesanan. Di sini kita meminta bahan baku suppliernya. Keterangannya kita kosongkan saja. Jumlah mintanya kita contohkan 5.000. Setelah berhasil menginputkan rencana pemesanan, lanjut ke pemesanan bahan baku. Di sini kita mengonfirmasikan 3.000 batang, yaitu sekitar harganya sekitar 15 juta. Kita simpan. Setelah itu kita logout dan masuk ke bagian gudang. Lalu masuk ke bagian menu bahan baku masuk. Nah, di sini data yang tadi dari bagian administrasi akan masuk ke bagian gudang.
Gudang akan menerima data dari bagian administrasi. Di sini maksudnya kan sekitar 7 hari yang dibutuhkan. Nah, misalkan kita sebelum 7 hari atau sudah sampai, kita inputkan di sini, misalkan yang sudah sampai 3000, lalu simpan. Setelah itu masuk lagi ke bagian admin. Setelah barang sudah masuk dan bagian gudang sudah mengonfirmasi barang sudah masuk ke bagian administrasi akan mendapatkan notifikasi pembayaran. Lalu bagian administrasi akan membayarkan sejumlah yang tadi sudah diinputkan. Dan cara bayarnya contohnya di sini transfer. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian gudang. Setelah itu di sini di bagian gudang ada menu bahan baku keluar, lalu laporan persediaan bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku. Nah, di sini laporan persediaan bahan bakunya 9.000 batang, yaitu yang sebelumnya cuma 6.000 diinputkan di awal. Lalu bagian administrasi meminta pemesanan dan barang telah datang. Bagian gudang mengonfirmasi lalu akan menambah stok yaitu 9.000 batang. Setelah itu ini ada bahan baku keluarnya. Untuk di sini bahan baku keluarnya mohon maaf Bu, masih error. Jadi untuk di database-nya masuk, cuman di apa di tampilannya itu jadi masih nggak masuk Bu. Di sini juga laporannya masih error Bu, soalnya kan di apa yang tadi bagian bahan baku keluarnya itu masih error, jadi untuk laporannya juga masih error semua Bu. Di bagian administrasi juga bisa melihat stok yang masih ada di gudang yaitu 9.000 batang. Dan ini untuk laporan pemesanan bahan bakunya, jadi bisa dicek, cuman di sini juga masih error Bu. Selanjutnya ada data menu manajemen user. Kalau untuk admin bisa mengganti username, password, bisa mengganti password, nama user, email, telepon, dan mengupload foto profil. Di sini aplikasi yang saya demokan ada 3 user, yaitu yang ketiga pimpinan. Pimpinan yaitu untuk mengecek laporan, yaitu memantau. Tapi karena di sini laporannya saya masih error Bu, jadi pimpinannya cuma bisa ngelihat ini doang, persediaan bahan bakunya doang Bu. Untuk manajemen usernya sama semua di pimpinan, gudang, dan administrasi. Hanya yang membedakan kalau untuk
Administrasi yaitu menginputkan data, pemesanan ke supplier, eh, lalu untuk gudang yaitu menerima dan mengirim data keluar, bahan baku keluar, bahan baku masuk dan keluar. Bahan baku masuknya yaitu untuk mengirimkan notifikasi ke bagian administrasi, dan bahan baku keluar juga untuk laporan persediaan bahan baku. Jadi kalau misalkan di sini udah beres, nanti laporan persediaan bakunya otomatis berkurang. Untuk pimpinan hanya untuk menampilkan laporannya saja Bu, soalnya untuk sekadar istilahnya memantau. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.